Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan judul Kiamat Sudah Dekat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada fabihuda'u ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nas ittaqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rezeki kepada seluruh makhluk di alam semesta ini, termasuk juga kita di sini, serta yang telah memberi kita hidayah wal inayah hingga kita dapat merasakan lezatnya Islam dan iman. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir kiamat kelak. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, sudah termasuk sunatullah dalam penciptaan seluruh alam semesta ini. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup seperti manusia dan hewan atau tumbuhan seperti pohon dan rerumputan, semuanya akan menemui ajalnya atau mati. Manusia, dia akan menjadi tua dan lemah, begitu juga dengan hewan. Tubuhan akan menguning dan akhirnya layu dan mati. Semuanya memiliki tanda-tanda jika sudah mendekati ajalnya. Ini semua adalah bentuk kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya ajal dia. Kapan dia akan hancur dan tercerai-berai. Begitu juga hari kiamat tidak akan datang kecuali setelah munculnya tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar akan tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat sudah mulai dekat sebagai peringatan dan pengetahuan kepada seluruh umatnya. Semua makhluk hidup di dunia ini pada hakikatnya tinggal menunggu ajalnya, atau dia akan menemui hari kiamat yang datang tiba-tiba. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hal yanzuruna illa sa'ata anta tihim baghtatan faqad jaa'a asyradha fa anna lahum idza ja'adhum dzikrahum. Artinya, maka tidakkah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya bagi mereka
kesadaran mereka itu apabila kiamat akan datang. Al-Quran Surat Muhammad ayat 18. Juga disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dan hari kiamat sudah sangat dekat, sebagaimana sabda beliau, "Bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa yushiru bi isba'aihi fayamuddu bihima." Artinya, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau berisyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, ketahuilah bahwa tanda-tanda hari kiamat terdiri dari tanda-tanda sugro atau kecil dan tanda-tanda besar atau kubro. Adapun alamat kubro terjadinya hari kiamat sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kiamat tidaklah terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Beliau menyebut kabut, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 longsor, longsor di timur, longsor di barat, dan longsor di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Semua yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tanda-tanda kiamat kubro, yang mana jika sudah muncul salah satunya maka tanda-tanda yang lain mengikuti, seperti mutiara dalam seikat benang. Jika satu mutiara jatuh, maka ikut jatuh pula mutiara yang lain. Jika sudah tinggal terakhir, maka sangat cepatlah munculnya tanda kiamat terakhir. Sungguh tanda yang paling jelas adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jika sudah terjadi matahari terbit dari barat, maka pintu taubat sudah ditutup dan tidak akan diterima walaupun dia sampai menangis untuk bertaubat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Artinya, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, adapun tanda-tanda kiamat sugro atau kecil telah nampak di zaman kita sekarang ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taqumus sa'atu hatta tadharal fitan wa yaksural kadhib wa tataqarabal aswaq wa yataqarabaz zaman
wa yaksurul harju qila wa mal harju qalal al-qatlu. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul fitnah, banyak pendusta, banyak berdirinya pasar-pasar, masa semakin singkat dan banyak sekali al-harju. Sahabat bertanya, apa itu al-harju? Nabi menjawab, pembunuhan. Marilah kita merenung dari hadis di atas. Sekarang sudah banyak bermunculan fitnah. Umat Islam difitnah di mana-mana. Jika yang bersalah bukan Islam, dibela-bela, namun sebaliknya jika yang bersalah umat Islam dicaci maki dan dibesar-besarkan, ibarat api kecil yang disiram dengan satu ember minyak. Pada masa sekarang ini bermuncullah orang-orang yang suka menebar kata-kata manis, namun itu cuma kedustaan belaka untuk menipu manusia. Suka menyebar janji-janji manis, namun itu cuma di mulut belaka. Tidak pernah terbukti janji-janji yang pernah ia katakan. Hadis selanjutnya mengatakan bahwa banyak berdiri pasar-pasar. Bagaimana tidak dipungkiri, sekarang ini sudah banyak sekali pasar-pasar yang berdiri, ditambah lagi dengan manusia dimanjakan adanya media elektronik untuk membeli barang di era modern ini. Kita tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli barang, cukup melalui internet online. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, dikatakan selanjutnya adalah tataqarabuz zaman, artinya masa semakin singkat atau pendeknya waktu. Ini sudah kita rasakan ketika kita bangun tidur melakukan aktivitas keseharian kita, tiba-tiba sudah masuk waktu malam dan hendak tidur lagi. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, tanpa terasa sudah memasuki Jumat setelah, karena yang kita rasakan adalah seperti waktu itu menjadi pendek. Begitu juga transportasi. Dahulu manusia melakukan perjalanan dari Makkah sampai Syam membutuhkan waktu 1 bulan, namun sekarang cukup 2 jam saja naik pesawat sudah sampai. Banyaknya transportasi yang ada membuat kita melakukan perjalanan tidak memerlukan waktu yang banyak. Apakah ini yang disebut dengan tataqarabuz zaman? Wallahu a'lam. Tanda-tanda kiamat kecil yang terakhir adalah banyaknya pembunuhan. Setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmaniyah, umat Islam sekarang ini terpecah belah dan terombang-ambing kemana-mana. Bahkan musuh bebas untuk melakukan apapun kepada umat Islam, terutama kaum muslimin berada di negeri yang dikuasai orang kafir dan mereka minoritas. Mereka dibunuh, diusir dan ditindas semena-mena. Inilah kita sekarang ini sudah menemui semua tanda-tanda hari kiamat kecil. Maka dari itu marilah kita memperkuat iman kita, ibadah kita, amal kita, dan juga berdoa kepada Allah agar selalu diberi hidayah hingga ajal menjemput. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, ketika semua tanda-tanda kiamat kecil sudah nampak, maka tinggallah tanda-tanda kiamat kubro atau besar. Jika kiamat sudah diambang pintu, maka tanda-tanda kiamat kubro mulai bermunculan. Yaitu apa? Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Ketika Dajjal keluar, semua wilayah di muka bumi ini didatangi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, yang mana kota tersebut dijaga oleh malaikat. Yang kedua, turunnya Nabi Isa Al-Masih. Setelah Dajjal membuat fitnah di muka bumi selama 40 hari,
dan menjelajahi. Kemudian Nabi Isa turun di wilayah timur Damaskus. Dialah yang akan membunuh Dajjal itu. Ketiga, sekeluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni dua bangsa yang membuat kerusakan di bumi. Dan yang keempat adalah munculnya angin lembut yang mencabut nyawa kaum muslimin, dan hanya tersisa orang-orang kafir saja. Yang kelima, terbitnya matahari dari barat dan terjadinya kiamat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tausiah pada hari ini yang berjudul Kiamat Sudah Dekat. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada tausiah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.